Kembali lagi di Ruang Zaki Channel. Nah, di video kali ini kita kembali lagi akan ngobrol tentang macam-macam pertanyaan pada saat sidang skripsi. Nah, teman-teman sekalian, kita penting untuk tahu bagaimana sebenarnya penguasaan kita dalam menghadapi ruang sidang ujian. Apakah itu dilakukan secara online maupun ketika kita harus bertatap muka langsung dengan para penguji. Pastikan kita sudah tahu segala macam regulasi dan prosedur ketika kita menghadapi suatu sidang. Ada yang kemudian teman-teman wajib menggunakan alma mater kampus, ya, menggunakan baju hitam putih misalnya, ya, dan lain sebagainya. Itu akan disesuaikan dengan kampus kita masing-masing. Nah, yang penting dari video ini adalah bagaimana kita harus bisa membaca apa saja pertanyaan-pertanyaan yang umum yang biasanya muncul ketika kita sidang skripsi. Yang pertama, kita akan ditanyakan tentang apa judul yang kita buat. Teman-teman tinggal bacakan saja secara lantang dengan vokal yang baik, yang kemudian bisa kita baca dari skripsi kita atau di PowerPoint kita. Dan itu sangat mudah sekali. Yang kedua, tentu saja pertanyaan tentang apakah kemudian penelitian yang kita lakukan merupakan penelitian yang baru atau tidak. Pastinya tidak akan mungkin sebuah skripsi yang dikerjakan dalam waktu beberapa bulan tidak diuji oleh pembimbing ketika di awal apakah ini ada penelitian baru atau tidak. Karena sebuah penelitian ilmiah itu harus memiliki unsur pembaruan atau novelty, sehingga teman-teman harus memastikan bahwa penelitian yang teman-teman sedang sidangkan ini adalah penelitian yang benar-benar baru dan belum pernah diteliti oleh Apalagi pertanyaan berikutnya, apa alasan kamu memilih topik penelitian ini? Pastikan teman-teman jangan menjawab bahwa karena saya mudah sekali risetnya, karena kebetulan kakak saya bekerja di perusahaan X sehingga kemudian saya mudah mendapatkan datanya dan lain sebagainya. Dan pastikan teman-teman harus menjawab bahwa topik penelitian ini menarik karena dia merupakan gejala dan fenomena sosial belum ditemukan jawabannya dan teman-teman ingin membuat satu formulasi, satu penemuan yang nanti akan berkontribusi baik kepada pemerintah, kepada publik, dan itu akan sangat membantu kondisi negara kita. Berikutnya akan ada pertanyaan tentang apa rumusan masalah kamu. Kamu punya berapa rumusan masalah? Mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4. Dan kenapa kamu kemudian menggunakan kata apakah, bagaimana, mengapa misalnya. Dan pastikan bahwa rumusan masalah, pertanyaan-pertanyaan yang kita masukkan itu tidak dijawab dengan cara deskriptif. Pastikan jawaban-jawaban dari rumusan masalah kita adalah jawaban-jawaban yang pertama belum pernah ditemukan dan memang belum ada jawabannya dan dia harus bersifat analitis. Yang berikutnya, kita juga akan ditanyakan tentang metode penelitian. Kita akan menjawab bahwa metode penelitian kita misalnya kualitatif atau kuantitatif. Itu bergantung pada jurusan teman-teman sekalian, dan sederhananya metode penelitian ini ada banyak buku yang bisa kita temukan sebagai sumber untuk kita menjelaskan apa itu metode penelitian. Lalu berikutnya teman-teman sekalian, kita biasanya akan ditanyakan teori apa yang kemudian kita pakai dalam penelitian ini. Pastikan teman-teman minimal kita memiliki 1 buah teori. Dalam tingkat skripsi kita tidak perlu menggunakan 2 apalagi 3 teori, cukup 1 teori. Kalaupun kita ingin menggunakan 2 teori, paling tidak teori 1 menggunakan teori yang kemudian bisa menjawab rumusan masalah 1, dan teori 2 kita gunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua. Lalu berikutnya ada pertanyaan juga tentang apa sih sebenarnya manfaat dari penelitian ini. Kita harus pastikan bahwa ada 2 manfaat paling tidak yang kemudian dihasilkan dari penelitian ini. Ada manfaat bagi dunia akademik dan manfaat bagi dunia praktisi. Jika kemudian penelitian ini benar-benar bisa menjawab dan mengcover ya keresahan-keresahan, gejala-gejala sosial yang belum terungkap selama ini. Lalu ada pertanyaan lagi tentang siapa saja narasumber penelitian kita dan bagaimana kemudian kita melakukan penelitian itu, kemana saja, ke instansi apa saja.
Nah, kita harus pastikan bahwa kita sudah memiliki network narasumber yang kemudian nanti akan kita wawancara untuk bisa mendapatkan data-data penelitian kita, termasuk instansi-instansi yang kemudian akan kita tuju untuk kemudian kita bisa tahu data-data yang kita butuhkan selama penulisan skripsi ini. Ada juga nanti pertanyaan, Anda bisa nggak bedain antara sumber primer, sekunder, dan tersier? Sumber primer itu adalah wawancara. Kita mendapatkan informasi itu langsung dari orang yang kita wawancarai. Sementara sumber data sekunder itu bisa berasal dari buku, dari jurnal, dari proceeding, atau artikel-artikel yang ada di koran dan media online. Nah, sementara sumber data tersier itu biasa kita dapatkan dari kamus-kamus. Apakah itu kamus bahasa atau kamus yang berkaitan dengan bidang keilmuan kita. Nah, ada lagi teman-teman yang harus kita jawab adalah apakah bab 4 teman-teman itu sudah 40% dari total jumlah halaman atau jangan-jangan belum. Ketika kita membuat skripsi 150 halaman, 200 halaman, tapi bab 4 kita hanya ada 10 halaman, maka itu akan menjadi masalah. Jadi bab 4 paling tidak 40% dari total halaman yang kita buat. Lalu berikutnya, ada juga pertanyaan biasanya, kalau pengutipan kita itu menggunakan footnote, karena ada dua jenis, ada body note, ada footnote biasanya. Ketika kita menggunakan footnote, lalu pertanyaannya adalah, kenapa tidak ada halaman? Jadi pastikan teman-teman sekalian, setiap kita membuat skripsi dengan menggunakan metode footnote atau catatan kaki, pastikan semua sumber, terutama buku dan jurnal, itu harus ditutup dan dilengkapi dengan halaman yang biasa kita singkat dengan HLM, ya. Dan itu sangat penting sekali. Jangan sampai ada satu sumber yang kemudian tidak kita masukkan halamannya. Berikutnya, penulisan IBIT, logcheat, dan opcheat. Teman-teman harus perhatikan betul. Cari tahu apa bedanya IBIT, logcheat, dan opcheat. Dan penulisan ketiga tadi itu harus ditulis dengan cetak miring atau biasa kita sebut dengan italic. Dan itu harus benar-benar kita cek satu persatu. Setebal apapun halaman yang kita buat, kita harus pastikan bahwa mereka ditulis dengan bentuk italic. Lalu berikutnya adalah apa kesimpulan dari penelitian ini? Nah, teman-teman jawab misalnya kesimpulan saya yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, sehingga poin per poin. Ya, tidak ada kesimpulan yang sifatnya naratif saja, tapi sebutkan satu apa, dua apa, tiga apa. Dan jumlah kesimpulan bergantung pada jumlah rumusan masalah. Kalau rumusan masalah ada 2, maka kesimpulan ada 2. Begitupun saran. Dan ini perlu sangat diperhatikan. Bahwa jangan sampai kemudian timbul rumusan masalah ada 2 dan kesimpulan ada 3. Itu satu hal yang akan mencelakakan kita ketika menghadapi Dewan Penguji. Lalu berikutnya, ada pertanyaan. Berapa sumber jurnal internasional yang kamu masukkan di dalam penelitian skripsi ini? Pastikan teman-teman, jangan sampai kemudian skripsi kita ke depan itu hanya berbasis pada berita-berita online. Ini akan menimbulkan suasana yang tidak asik di ruang ujian, karena penelitian ilmiah seharusnya bersumber pada buku dan jurnal. Nah, sekarang dan ke depan, karena kiblat kita yang semakin mengglobal, sehingga pastikan jumlah jurnal internasional itu minimal ada 25. Sumber jurnal internasional minimal ada 25. Apakah itu diterbitkan di Indonesia maupun di luar negeri, yang pasti dia adalah jurnal internasional. Nah, yang terakhir, apakah skripsi kamu sudah dipublikasikan di proceeding atau jurnal? Jadi teman-teman sekalian, kebijakan ke depan, skripsi tidak lagi menjadi barang yang kemudian disimpan rapi di dalam perpustakaan, tetapi skripsi dipastikan harus memiliki daya publikasi, apakah itu di proceeding jurnal nasional maupun proceeding jurnal internasional. Nah, itu tadi video Ruang Zaki yang membahas tentang macam-macam pertanyaan pada saat sidang skripsi. Jangan lupa follow Instagram gue di @reza_s_zaki dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini.